New life tema. New life, ya. New life. Pak, apakah memang pameranku berkaitan dengan COVID atau Pak Asona? Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basu balia jo yuan tabu zer yuan takia budak seringnya di Potbu. Ada ke sana yuan di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat. Mengayuan isiko kebetulan hari ko ada pameran seni rupa dan mungkin pertama setelah kasus COVID hadir di Sumatera Barat, iko kembali dihadirkan. Nah, ada Pak Gagah sebelah yuan di sana. Beliau adalah salah seorang kurator dari pameran kok. Betul nak Pak, kamu biasa di hari-hari banyak beliau om, tapi di situ harus apa deh. Ada apa? New life tema. New life, ya. New life. Pak, apakah memang pameranku berkaitan dengan COVID atau Pak Asona? Gini ya, barangkali ini bahagian dari kehidupan seniman di Sumatera Barat. Kebetulan momennya sedang COVID gitu. Yeah, Jadi mungkin sedang COVID ini ada sebagian di antara karya memang yang menelusuri persoalan COVID gitu. Itu faktor kebetulan. Jadi maka kita usung temanya New Life, artinya kehidupan baru gitu. Kehidupan baru. Kehidupan baru. Jadi kehidupan baru mungkin dari perspektif kacamata teman-teman seniman, seperti apa kehidupan baru itu mereka menangkap kemudian menuangkannya dalam bentuk karya seni, apakah itu seni lukis, seni patung atau karya-karya yang lain gitu. Dari kehidupan ini sebetulnya di Sumatera Barat kan berseni rupa ini bukan sesuatu yang baru ya, terutama sejak eranya Wakidi, itu di era 1898 berseni rupa sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada kehidupan masyarakatnya, terutama ditinjau dari aspek budaya gitu. Jadi kemudian hadirnya lembaga seperti INS Kuala Tanam, SMSR Padang gitu, kemudian isi Padang Panjang, kemudian jurusan seni rupa UNP dan sanggar-sanggar yang ada. Jadi secara umum mereka terus bekarya melihat apa yang tampak di sekelilingnya. Kemudian apa yang tampak ini dituangkan dalam bentuk karya secara visual gitu. Soal bagaimana mereka berkarya tentu tergantung bagaimana kemampuan seniman dalam menjelajahi apa yang dilihat, diamati, kemudian dituangkan dalam bentuk karya. Jadi kalau dikaitkan dengan COVID, mungkin saya kira tidak semua karya ini yang bicara COVID ya, tapi mungkin bicara soal realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya ada persoalan COVID itu. Sana sedikit mungkin baru mulai perbincangan dengan beliau. Nah mungkin di sana banyak tak kenal siapa beliau, atau mungkin alah kenal, kamu balik kenalkan beliau. Beliau adalah Pak Muharyadi. Iya. Pak, cerita sedikit Pak. Iya. Kok bisa jadi kurator? Kurator itu kan tidak sembarangan orang Pak. Sekarang tugas di mana Pak? Masih mengajar di SMSR Padang. Masih SMSR Padang. Kemudian ya kurator itu artinya mungkin bagi saya mungkin itu penamaan ya. Saya risih juga disebut kurator, tapi teman-teman menyebut saya kurator gitu. Pengalaman itu kan kalau kurator itu barangkali mampu melihat seni itu secara utuh. Secara utuh. Iya, secara utuh artinya kalau kita membicarakan karya, kita juga harus dekat kepada seniman yang berkarya gitu. Tidak bisa karya saja kita terjemahkan, kita harus mampu menerjemahkan isi hati dan pikiran apa yang dituangkan seniman dalam bentuk karyanya gitu. Jadi tidak mungkin kita menjadi seorang pengamat atau kurator itu hanya melihat karya tanpa tahu siapa senimannya gitu. Jadi menerjemahkan isi pikiran seniman ini dari karya kan dalam bentuk tulisan itu tidak sederhana loh kita. Apalagi dalam seni rupa itu bisa dilihat dari dua hal, seperti unsur fisik. Unsur fisik itu misalnya kalau dalam lukisan ada garis, ada warna, ada bedang. Kemudian yang kedua ada unsur psikologis, kejiwaan. Bagaimana seseorang seniman ini mampu masuk menjoy ke dalam karyanya gitu. Jadi barangkali itu tidak pada sederhana, dan itu saya memang rajin menulis
di berbagai media massa, kemudian rajin mendatangi pameran, rajin mengunjungi teman-teman seniman di kantong-kantong seniman, sanggar-sanggar, kemudian saya tetap berkomunikasi dengan senimannya gitu. Jadi di sana Pak Muaryadi beliau juga seorang, mungkin satu-satunya barangkali di Sumatera Barat seorang seniman yang mampu menjadi penulis, karena itu tidak mudah sekali kalau seniman terjun menulis. Kemudian beliau juga ngajar, seorang guru. Kemudian beliau juga Pak pernah pameran tunggal, Pak? Pernah ya, pernah. Tahun berapa? Tahun 84. 84 waktu itu yang meresmikan Dirjen Kebudayaan Pameran Tunggal. Pak Abbas Ali Basah dengan jumlah karya 68 karya. 68 karya. Ya. Itu luar biasa. 68 karya itu karya yang saya buat 3 tahun belakangan sebelum pameran gitu. Sejak 81 gitu. 81 kan saya tamat di SMSR itu 81. Kemudian saya terus berkarya saya itu tidak dalam bentuk tugas ya, diberikan guru atau dosen, tapi memang keinginan kita untuk berkarya. Jadi untuk berkarya itu akhirnya saya melihat berbagai fenomena dan dinamika di tengah-tengah masyarakat. Saya coba merepresentasikannya ke dalam bentuk karya dalam bahasa visual seperti seni lukis. Juga ada saya buat dulu misalnya seperti sketsa, drawing, kemudian patung-patung kecil gitu. Artinya tetap sampai saat ini saya tetap belajar ya, bagaimana sesungguhnya karya seni rupa itu secara utuh yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan tentu karya-karya ini tidak meninggalkan persoalan budaya lokal gitu. Apa yang saya lihat di lingkungan saya gitu. Karena memang melukis itu ada yang sifatnya imajinatif atau langsung ke lapangan. Namun tetap masuk jiwa kita ke dalamnya. Susah ada Pak membagi sebagai seorang seniman, iya, ngajar iya, penulis iya, susah enggak membagi hal ini? Saya kira tergantung orangnya ya. Kalau saya kalau Pak Muaryadi? Kalau saya mungkin dibilang susah enggak ya? Enggak. Saya mengajar baru 33 tahun gitu. Baru ya Pak? Ya, baru 33 tahun. 33 tahun di sana. Dengan beragam siswa yang saya hadapi gitu. Sudah ribuan, ya, jutaan barangkali? Enggak, ribuan kali. Ribuan ya. Dengan beragam kurenah dan tingkah murid sejak 87 sampai sekarang gitu. Ya namanya tugas mulia ya kita laksanakan dengan baik. Soal hasil untuk yang tapi berkarya masih Pak? Masih tetap. Masih tetap. Ada yang menarik tadi, Sana beliau tadi bilang kalau untuk menjadi kurator itu tidak hanya melihat fisik, tapi juga mengenal dekat semua seniman itu sendiri secara psikologisnya. Dekat itu seperti apa Pak? Kadang-kadang ada orang berpikir model tuh. Dekat dengan kurator, ya iyalah karya Anda dipilih, maka bisa dipajang. Dekatku dalam artian apa Pak? Jangan sampai beko salah pemahaman orang. Dekat artinya secara emosional. Jadi ada di antara peserta ini barangkali yang dulu pernah jadi murid. Kemudian adik kelas saya. Atau mungkin barangkali di luar itu saya akan sering tapi objektif dah akhirnya penilaian seorang kurator Pak dengan seperti itu? Bagaimana? Objektif enggak akhirnya penilaian seorang kurator untuk sebuah pameran gitu? Itu tergantung ya. Barangkali dalam seni kan istilah objektif itu enggak ada gitu. Yang sering mengemukakan masalah subjektivitas. Cuma dalam pameran ini saya sudah sejak Desember 2019 lalu itu sering ketemu teman-teman dan setemui ke kantongnya, misalnya ke tempat kediaman gitu, rumah-rumah mereka, ke sanggar-sanggar gitu. Kadang-kadang mulai dari proses mereka membuat sketch, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya, saya perhatikan gitu. Saya sering bertanya, ini apa konsep Anda gitu? Kenapa kok Anda buat seperti ini gitu? Jadi yang sekarang, yang kini, yang pameran itu adalah orang-orang yang sudah dikunjungi. Iya, artinya riset kecil-kecilan gitu. Riset. Nah selama ini kurator melakukan hal itu dah Pak? Selama ini pameran-pameran? Mungkin ada gitu. Cuma ini karena kedekatan saya dengan teman-teman, saya kan sering, Anda sekarang sedang di mana? Sedang di rumah? Boleh saya datang ke rumah? Boleh katanya. Jadi di sana saya kunjungi dari 26 ini barangkali ada sekitar 80 sampai 90% yang saya kunjungi gitu. Artinya apa yang saya amati dimulai dari seniman ini membuat sketch,
latar belakang konsepnya, kemudian sampai jadi gitu. Ini yang saya lakukan gitu. Itu kadang-kadang saya bermalam di rumahnya gitu. Pak, kondisi seperti itu kan sering membuat anak berpikir kalau dekat dengan kurator ya pasti dipilih lukisan Anda. Enggak juga. Tidak seperti itu, enggak? Enggak juga, Kak. Enggak juga. Kalau saya kan harus berpikiran jernih ya. Iya. Melihat karya itu dengan konsep yang dibuat, kemudian pesan apa yang disampaikan, apalagi ada tema besar, itu kan semuanya saling berkolaborasi. Jadi kedekatan mungkin dalam arti pergaulan tadi ya. Cuma kalau soal karya itu kan tidak bisa sesederhana itu menerjemahkan gitu. Jadi secara pribadi dekat, tapi berarti orang yang secara pribadi dekat belum tentu karyanya bisa Iya, masuk. betul. Dan itu terjadi enggak dalam pameran? Ini contoh kali ini dari ada sekitar 40-an ya yang masuk. Itu ada 14 orang yang tidak lolos gitu. Itu ada teman. Iya, jadi ada teman. Jadi kita kan menilai itu kan harus objektif ya. Tapi dalam seni ini kan sesuatu itu tidak ada yang apa namanya yang objektif 100%, tapi kita melihat layak apa tidak gitu. Jadi ini kacamata kita itu melihat karya kan harus jujur gitu. Jujur, ya. Ini namanya realita sosial New Life, pameran seni rupa. Itu ada 3 tahapan pameran. 26 Agustus sampai 3 September itu pertama. Kedua tuh ada 13 sampai 19 September. Pameran ketiga itu Dimension Space 4 sampai 10 Oktober. Itu dengan materi yang sama, karya yang sama atau beda? Beda gitu. Jadi bedanya mungkin barangkali dari sub tema kecil. Tema besarnya kan realitas sosial. Sebenarnya karya-karya yang hadir ini kan melihat apa yang terjadi di alam sekitar gitu. Jadi alam sekitar itu apa yang menarik. Jadi ada istilahnya sejumlah karya kekinian kontemporer. Mungkin sesudah ini berbagai dinamika peristiwa yang dilihat di depannya itu menjadi wacana menarik untuk diangkat gitu. Apalagi dalam karya seni ini seperti seni lukis itu karya menarik kan tidak hanya indah, tapi mampu menghipnotis pengunjung, penikmat terhadap apa yang dibuatnya gitu. Tentu artinya karya-karya ini kalau soal teknis ya teman-teman ini kan sudah bagus semua. Garis warna ada, mereka punya banyak sebagainya. Cuma soal kemampuan dia merekam apa yang dia ada di alam itu kan itu tergantung cara senimannya ya. Cara seniman untuk menuangkannya menjadi karya gitu. Di sinilah nampak bahwa seniman itu betul-betul berkarya dengan sungguh-sungguh. Dan di Sumatera Barat saat ini memang sejak lama sampai saat ini para seniman itu tetap berkarya sungguh-sungguh, berpameran, berkarya lagi, pameran, berkarya lagi gitu. Selalu gitu. Terus gitu kan. Sekalipun mungkin dalam tanda petik saya mungkin bicara agak tabu ya soal laku tidak laku, mereka tidak peduli gitu. Yang penting mereka berkarya. Berproses. Iya, jadi urusan soal laku tidak laku itu barangkali bukannya persoalan nomor satu ya, tapi bagaimanapun mereka kan manusia biasa yang butuh juga hidup. Gitu. Kadang-kadang ada karya itu yang diintip kolektor, dibeli kolektor gitu. Jadi di sana, bagi Nusana mungkin yang di masa juga berada, Taman Budaya di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat itu ada pameran yang berlangsung kini. Itu yang pameran pertama itu dengan tema New Life itu dari tanggal 26 Agustus sampai 3 September 2020. Itu kini dipamerkan ada berapa karya, Pak? Karya 30 karya. 30 karya. Dengan jumlah peserta 26 orang. 26 Jadi orang. ada dibagi di dua, ada yang namanya kelompok seni murni. Seperti lukis. Ada lukis karyanya sekitar 24. Dan patung ada 3. Kemudian ada 1 instalasi. Kemudian ada seni karya seperti batik. Batik seni yang mengambil atau mengadopsi motif-motif Minangkabau. Itu disampilkan oleh 2 peserta, Sanggar Canting Buana dari Padang Panjang, Widianti juga dosen isi, kemudian Mariani dari Agambaso Sanggar Batik Minang. Mereka juga lulusan 2 perguruan tinggi isi Yogyakarta gitu. Pak, boleh tanya Cep, Pak, mungkin masalah yang sering tabu pula dipertanyakan orang. Orang yang seniman yang lulus hasil kurator itu
karya mereka dipamerkan, kan terkait COVID, Pak. Kondisinya seniman di mana terpuruk dalam masalah ekonomi. Mereka dibantu enggak, Pak? Secara ekonomi. Ada dana nggak yang diberikan ke mereka? Misal terpilih mereka jadi dalam kurasi kok. Dipamerkan karyanya. Mereka ada uang enggak untuk mereka? Bantuan lah gitu. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kita diskusi dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur itulah salah satunya mungkin kelemahan kita. Soalnya sampai saat ini belum ada teman-teman yang dapat bantuan gitu. Tapi mereka tetap berkarya. Tapi ada dana produksi enggak dari ke mereka? Enggak ya? Enggak. Berarti ini kan programnya program Dinas Kebudayaan, kemudian difasilitasi oleh kementerian. Kan ada biaya pameran sekian misalnya gitu. Ini untuk penyelenggaraan, ini untuk pembukaan, ini untuk katalog segala macamnya. Tapi barangkali mungkin sebatas mungkin jemput antar transportasi karya ada gitu. Oh, jemput antar transportasi karya ada. Karena berarti, Pak, ya? Itulah barangkali yang diservis. Kemudian ketika mereka teman-teman mau kemari ya sama kalau di Minang itu kan kita kumpul-kumpul. Istilahnya berencik untuk makan minum gitu. Ya tapi kan sebetulnya dalam kondisi seperti seluruh lapisan masyarakat terdampak, termasuk seniman seni rupa sendiri. Gitu. Ketika mereka terkurasi karya mereka di pameran ini, kalau hanya sebatas transportasi kan minim sekali. Betul. Nah kan perlu apa rasanya? Pemerintah perlu harus peduli enggak dengan kondisi kok? Kita sekarang sedang menyiapkan semacam konsep. Kebetulan hari Kamis kemarin tanggal 28 Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur sendiri sebelumnya sudah memberi ruang, mohon mungkin dia meminta kepada kalangan orang-orang berduit, kalangan BUMN, pengusaha supaya bisa dapat mengoleksi karya, dan caranya kita buat konsep kerja kurator itu dengan ini karyanya kira-kira budgetnya seperti apa. Jadi kalau itu sudah kita buat dalam sehari 2 hari ini, Pak Wagub berpesan Pak Gubernur tolong hubungi saya, nanti saya kontak direksi atau direkturnya. Nah itu kan bagus Pak, artinya itu kan baru akan kita mulai langkahnya gitu. Soalnya mungkin, tapi optimis enggak Pak ini bisa terwujud? Kadang-kadang janji-janji itu kan tinggal janji. Insya Allah mungkin insya Allah karena dari statement Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu memang sepertinya mereka serius, karena mereka merasakan, kata Pak Wakil Gubernur, bagaimanapun seniman ini kan manusia, masyarakat biasa yang butuh. Dan saya memang tidak bisa berjanji apa-apa ya, tapi ketika teman-teman ini melakukan penawaran ke sejumlah BUMN, pengusaha, saya coba memfasilitasi, misalnya direkturnya, direksinya gitu. Ini sekarang sedang kita rancang-rancang gitu. Karena sekarang ini kan kita negosiasi dengan senimannya. Ini lukisan ini sekitar berapa barangkali bisa dikoleksi orang harganya gitu. Apalagi di Sumatera Barat ini kan belum ada kolektor yang definitif gitu ya, artinya yang tetap. Barangkali yang ada tuh orang-orang yang membeli 1 atau 2 sebagai pajangan. Dan ini rasanya kata Pak Wakil Gubernur, ini pula salah satu bentuknya pemerintah provinsi dan BUMN serta pengusaha yang ada untuk membantu teman-teman gitu. Jadi itu sedang kita proses sekarang. Nah seandainya ada pengunjung dari pameran ini datang kemudian tertarik, jadi salah satu ini lukisan karyanya Hamzah, karyanya Hamzah ini, misal laku Pak, taruhlah harganya 100 juta. Itu dana itu sepenuhnya dikasih ke seniman atau ada pembagian untuk penyelenggara? Kan ada tim penelitiannya. Oh, ada penelitian. Tetap ada persentase. Mungkin persentasenya saya nggak tahu persis ya. Berbeda kalau Jogja kan tetap mungkin persis ada. Kalau Jogja berapa? Jogja ada macam-macam ya, ada 25%, ada 30%. Gitu. Kalau di sini mungkin barangkali di ruang pameran ya. Kalau karya yang terjual di ruang pameran kan ada negosiasi dengan panitia. Gitu. Panitia ini misalnya 1 juta, ini persentasenya untuk panitia 20%, berarti cash bersihnya 75 juta gitu. Dan itu wajar ya Pak? Wajar gitu. Karena seniman ini biasanya dia tidak melakukan negosiasi dengan orang beli, yang melakukan negosiasi itu panitia gitu. Nah, pengalaman Bapak selama ada pameran seni rupa di Sumatera Barat, banyak enggak terjadi transaksi karya seni di ruang pameran?
ketika diadakan pameran? Artinya banyak enggak karya terjual selama pengamatan apa? Kata-kata banyak atau mungkin enggak. Enggak. Ya barangkali dibanding daerah lain, karena beliau di sana, beliau cukup lama pula di Jogja, jadi pengalaman beliau luar biasa. Jadi ampun dia gali terus. Ada semacam perbandingan di daerah sini apa gitu. Apa? Ya barangkali istilah banyak enggak ya. Barangkali mungkin ada 1, 2 atau beberapa orang yang pernah karya dikoleksi melalui karya pameran gitu. Jadi itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang untuk penelitian 1% gitu. Jadi maksud Ambo kalau tidak banyak Pak gitu kan, memang antusias masyarakat awak yang begitu rendah mengapresiasi karya seni, terus kenapa seniman masih rajin di pameran kalau nak laku Pak? Iya, masalahnya berkarya itu kan berpameran itu kan bukan bicara soal laku tidak laku gitu. Tapi eksistensi diri. Eksistensi diri, kepuasan diri gitu. Jadi kalau laku tidak laku itu relatif sifatnya gitu. Karena bagi mereka sekalipun tidak laku itu bukan berarti mereka mati, enggak gitu. Banyak juga seniman kita ini di sela-sela waktunya berkarya, ada yang bekerja di ladang, ada yang bekerja di sektor lain gitu. Jadi masalah laku tidak laku ini bukan nomor 1 bagi seniman gitu. Eksistensi diri yang penting gitu kan. Nah Pak, ada pertanyaan apa? Melihat kondisi hari ini, realita hari ini, tantangan apa sebetulnya yang akan dihadapi seniman seni rupa khususnya di Sumatera Barat? Saya kira tantangan itu dari teman-teman sendiri yang saya tangkap, mereka tetap terus berkarya. Apapun yang terjadi ya, kecuali mungkin kondisi pesinar memungkinkan, atau mungkin secara finansial kantongnya tidak punya duit lagi. Tapi bukan berarti berhenti ya, tapi suatu saat kemudian tantangannya mereka suatu saat Sumatera Barat ini kita yakin akan menjadi perhatian nasional bahkan internasional gitu. Dan itu suatu saat mungkin akan didatangi kolektor yang terkemuka mungkin dari Indonesia, dari Asia gitu ya. Jadi yang penting sekarang bagi teman-teman itu mereka berkarya, berpameran dan berkarya lagi gitu. Jadi saya kira tantangan tidak ada ya, tantangan tidak ada, cuma mungkin di Sumatera Barat itu seniman tidak bicara soal laku tidak laku, yang bicaranya apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang bisa mereka tangkap dari apa yang terjadi di sekitarnya gitu, kemudian diwujudkan dalam bentuk karya. Jadi soal laku tidak laku ini barangkali agak sedikit vulgar ya bicaranya. Karena lukis atau karya seniman ini kan bukan barang dagangan gitu. Jadi dia barangkali kalau ada kolektor yang senang ya mereka koleksi, atau mungkin ada sejumlah orang yang punya duit banyak untuk kebutuhan rumahnya atau kebutuhan gedungnya diambil gitu. Jadi saya kira itu bedanya di Sumatera Barat dengan Jogja gitu. Kalau di sana mungkin satu event tuh ada yang 50% karya terjual, bahkan ada yang habis semua gitu. Kalau di Sumatera Barat enggak gitu. Tapi mereka tetap berkarya, eksis. Jadi tidak berarti mematikan langkah mereka dengan tidak diambil kolektor atau dengan tidak lakunya karya gitu. Berarti spiritnya sudah terbangun baik untuk di Sumatera Barat, Pak. Insyaallah gitu. Pak, terakhir pertanyaan, kira-kira apa himbauan Bapak untuk seniman-seniman muda, perupa-perupa muda yang baru muncul kok? Karena untuk bisa eksis itu kan tidak hanya cukup dengan semangat saja sebenarnya, Pak. Nah, kira-kira apa himbauannya, Pak? Saya kira tergantung sikap mental ya. Mental. Ya, sikap mental itu kan memasuki suatu sistem itu seperti masuki dunia seni itu kan harus kita mempunyai sikap yang baik, sikap mental yang baik, jangan setengah gitu. Jadi jangan nanti begitu berkarya tidak laku langsung berhenti berkarya. Itu kan sikap mental gitu. Jadi orientasinya ke bisnis nantinya gitu. Jadi insya Allah, tapi dari yang muda-muda ya barangkali banyak juga yang tetap eksis. Sebagian kecil ada yang tidak, mungkin ada dapat profesi lain, lalu mereka meninggalkan berkarya. Tapi bukan berarti otomatis ya. Kadang-kadang begitu mereka sudah dapat secara finansial uang, mereka beli bahan, mereka berkarya lagi gitu. Jadi kelebihan di Sumatera Barat itu tidak terkontaminasi oleh dunia hiruk pikuknya keuangan. Gitu. Soal nanti dibeli atau tidak itu urusan belakangan, yang penting mereka proses. Iya, prosesnya. Nah, dari yang pamerannya itu ada berapa orang perupa muda, Pak?
di Sika? Pemuda ada sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang. Oh, cukup bagus. Jadi Kemudian seperti Kamal Guci itu sudah Lang-Lang Buana atau kan Nusantara. Iya, betul. Sering pernah pameran di Jogja, di Bentara Budaya di Bali, kemudian di Jakarta di Taman Ismail Marzuki, kemudian sketser Bodi Dharma. Iya, iya. Bodi Dharma ini sudah membuat objek-objek sketsa keliling Indonesia dari 34 provinsi, dia sudah membuat 19 provinsi sketsa. Dan itu memang tidak pernah merengek ya. Itu barangkali keputusasaan mereka di lapangan. Tetap lagi karya-karya baru. Kemudian ada teman-teman lagi seperti Hamzah. Hamzah ini kan bukan seniman baru lagi ya. Di Sumatera Barat dia penggerak komunitas Tambo Sakato namanya. Ada Marwan, ada apa namanya ini juga ada tamu nih Endra Buana gitu. Ada saudara Ardim, Rizal Potret ini. Rizal Potret ini orang yang sudah lama bergelimang di Jakarta, di Bandung. Jadi ada semacam kerinduan ya karena sudah lama tidak berpameran. Begitu dapat kabar ada petunjuk pamerannya kapan dilaksanakan, banyak yang apa ya, yang ikut serta. Malah untuk yang kedua ini sudah banyak yang mendaftar itu. Cuma mendaftar tentu kita terima, soal lolos tidak lolos itu. Oh, berarti untuk pameran kedua alun terkurasi? Belum. Yang kedua ini itu tanggal 3 September itu begitu habis masuk data itu baru gitu. Jadi ada yang kedua di sana pamerannya New Eksplorasi temanya itu tanggal 13 sampai 19. Kemudian pameran ketiga itu ada Dimension Space itu tanggal 4 sampai 10 Oktober. Ya. Tempat tetap di Sika ya, Pak? Tetap. Jadi karya ini kita turunkan tanggal 3. Ya. Kemudian kita siapkan lagi untuk pameran berikutnya. Kemudian barangkali Adinda mungkin ada image masyarakat Sumatera Barat ini masuk Taman Budaya bayar pendak gitu. Oh iya iya. Itu kan perlu kita imbau tuh. Iya. Ini publikasi harus dibangun oleh semua pihak termasuk Dinas Kebudayaan. Masuk ke ruang pameran ini tidak ada yang pernah dipungut. Termasuk misalnya katalog ini juga tidak dibayar ini. Gratis. Gratis gitu. Sebelum habis jumlahnya gitu. Karena jumlahnya tidak banyak ya sesuai kebutuhan. Jadi setiap pengunjung dikasih katalog silakan lihat. Ya. Tapi sebaiknya katalog itu dibaca. Oh iyalah Pak. Kadang-kadang ada juga pengunjung untuk misalnya untuk mengepeh paneh gitu kan. Itu tidak menghargai ya karena di sini ada beberapa karya-karya seniman yang cukup, ya. Dan itu kan menjadi salah satu arsip. Iya betul. Bagi kalau orang yang suka membaca itu. Oh iyalah Pak. Ya. Tapi Ambo agak kaget di sana ketika mengetahui beliau seorang seniman tapi juga ternyata seorang penulis. Nah itu agak jarang kini di Sumatera Barat kok terjadi. Pertanyaan Ambo terakhir untuk apa? Apa yang memotivasi ya Pak seniman iyo, guru iyo kemudian menulis? Kenapa harus menulis gitu? Kenapa tidak sibuk berkarya? Menulis itu kan awalnya dulu saya suka membaca ya. Sejak di SD di Jakarta dulu suka baca, bahkan pernah jadi juara lomba menulis tingkat SD, SMP, CDKI. Kemudian suka mengamati. Kemudian konsep saya begini, kalau saya menulis tentang seni rupa, sementara background saya seni rupa lebih kelop ketimbang saya menulis tentang pertanian misalnya gitu. Isi pengetahuan kita lebih pas ya, gitu. Jadi kalaupun saya mengatakan tulisan yang saya buat itu yang menilai orang lain. Ya. Soal apakah tulisan saya itu komunikatif atau tidak, orang lain yang tahu gitu. Tapi saya dalam menulis itu tetap melakukan studi, riset. Tetap. Gitu. Ya, tetap. Oke, Pak, terakhir ada yang akan disampaikan? Ya barangkali yang saya sampaikan kepada seniman, saya berharap teruslah berkarya, melahirkan karya-karya terbaik, barangkali sesuai apa yang diangkat diusung ke dalam permukaan kampasnya atau karyanya gitu. Yang kedua saya mengimbau masyarakat sering-seringlah berkunjung melalui ajang galeri ini, karena momen-momen ini kan salah satu momen yang cukup langka ya. Dan ini tidak dilakukan setiap hari. Ini saja mungkin karena terbatas COVID, harusnya dulu bulan Maret April tertunda jadi Agustus, September, Oktober. Ini kan momen langka karena yang berkarya di sini bukan orang-orang baru ya. Ada diantaranya seperti Ardim, Endra Buana, Hamzah, Miswar. Dan lain itu kan orang-orang yang sudah malang melintang
berpameran di tanah air, bahkan di sejumlah negara gitu. Itu Pak, cukup. Oke. Nah, sana, jadi ambu menghimbau kepada dun sanak sadonya, walaupun dalam kondisi COVID seperti itu, ya kenapa enggak untuk refresh, kunjungi ruang pameran kok di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat, tapi tetap kita jago social distancingnya, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan iko gratis dun sana, termasuk bagi yang berkunjung dapat katalog iko, dan tentu menambah pengetahuan Wak siapa saja sih seniman-seniman yang berkualitas di Sumatera Barat. Bincang-bincang ambo jauh Pak Muharyadi, seorang kurator dan beliau seniman juga penulis luar biasa, seorang tenaga pengajar. Mudah-mudahan iko bermanfaat bagi kita semua, dan Wak tunggu perupa-perupa Sumatera Barat yang lainnya. Pada pameran berikutnya ya. Ya, berikutnya. Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah, no, lebih.